Semua sudah masuk kelas? Sudah. Tadi istirahat sudah selesai? Sudah. Kenyang. Sudah kenyang? Sudah. Berarti semangat ya? Ya. Ibu tes dulu. Semangat siang. 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 Luar biasa. Nah, itu berarti belum semangat. Semangat siang. 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 Luar biasa. Gitu baru semangat. Kita tepuk lagi ya. Tepuk pompa. Susun. Susun. Ngegendutan. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Meskipun sudah siang hari, tetap semangat mengikuti pelajaran. Kita melanjutkan materi yang tadi ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pasar, sekarang kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Namun sebelumnya, coba perhatikan di sini. Nah, Bu Guru membawa apa ya ini ya? Tanaman. Ada apa saja ini? Pot, Pas pupuk. pupuk, tanah, dan ada Daun. tanamannya atau daunnya. Perlakuan apa ya yang bisa kita lakukan untuk tanaman ini? Menyiram. Iya betul Mas, menyiram. Kemudian apa lagi? Memberi pupuk. Supaya apa? Tumbuh besar, bagus, pintar. Nah, ini merupakan contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan. Iya, salah satunya dengan merawat tumbuhan. Itu namanya interaksi dengan lingkungan. Bagus sekali. Kita akan memasuki materi hari ini. Coba perhatikan gambar di slide PowerPoint. Nah, yang sebelah kanan ada gambar apa itu? Memanen padi. Orang sedang memanen padi. Di mana? Sawah. Kemudian gambar di sebelah kiri gambar apa? Menebang pohon. Orang sedang menebang pohon. Pohonnya bagaimana itu? Besar sekali. Nah, kegiatan apa yang terjadi di gambar itu menunjukkan bentuk interaksi antara Lingkungan. manusia dengan lingkungan. Sawah dan juga hutan itu termasuk lingkungan. Silakan anak-anak perhatikan video berikut ini dengan seksama. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan di sekitarnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya itu disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ada nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Nelayan ini berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya itu terjadi secara alami. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan laut karena nelayan hidup berdekatan dengan laut. Petani berinteraksi dengan lingkungan persawahan karena petani hidup di dekat sawah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh interaksi dengan manusia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Manusia itu selalu melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Sejak dahulu manusia terus belajar untuk memanfaatkan alam. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Manusia sangat bergantung pada alam. Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari sumber daya alam, seperti dari tumbuhan dan juga dari hewan-hewan. Lingkungan alam juga menyediakan bahan baku untuk berbagai kegiatan produksi.
sehingga lingkungan alam juga berperan dalam pembangunan. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan lingkungan alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan mengolah sumber daya alam dengan bijaksana dan ikut melestarikan sumber daya alam tersebut. Yang kedua adalah membangun sarana prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia mampu mengubah bahan dari alam untuk berbagai kebutuhan hidup. Kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya dapat mempengaruhi alam. Interaksi manusia dengan lingkungannya haruslah berjalan harmonis. Dalam memanfaatkan alam, manusia harus bijaksana. Sekarang perhatikan contoh gambar berikut ini. Pada kedua gambar berikut ini adalah contoh pemanfaatan alam dengan cara bijaksana. Pada gambar yang di sebelah kiri ini ada keluarga yang sedang memanfaatkan alam dengan cara menanamnya. Kemudian mereka merawat hewan-hewan. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan ada sekelompok anak yang juga sedang melakukan penghijauan. Namun, jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi bencana alam. Seperti gambar berikut ini. Pada gambar yang sebelah kiri ini, ada nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bom. Penangkapan ikan dengan menggunakan bom ini akan merusak terumbu karang. Jika terumbu karang rusak, maka ikan tidak punya tempat untuk hidup lagi. Jika terumbu karang rusak, maka akan mempengaruhi ekosistem yang ada di dalam laut. Kemudian pada gambar yang kanan ini terdapat orang-orang yang sedang menebang pohon. Jika penebangan pohon ini tidak terkendali, maka lama-kelamaan hutan pun akan menjadi gundul dan akan menimbulkan bencana banjir dan juga tanah longsor. Tentu saja kita tidak mau kedua hal ini terjadi. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan alam dengan bijak. Ingat ya, dalam memanfaatkan alam kalian harus bijaksana. Pemanfaatan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Ya, bagus. Kalian sudah mengamati video tadi ya? Ya. Apa kira-kira isi dari video tadi tentang apa? Alam. Iya, interaksi manusia dengan alam. Contohnya apa saja tadi? Interaksinya menangkap ikan di laut, kemudian menebang pohon, kemudian apa lagi? Menanam padi di sawah. Iya, itu contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Namun ada juga dampak negatifnya. Seperti apa tadi? Contohnya banjir, kemudian tanah longsor, ikan di laut habis. Iya, karena sering kita ambil, sehingga kita harus memanfaatkan alam dengan bijaksana. Tidak boleh mengambil terlalu banyak atau berlebihan. Seperti itu ya anak-anak? Ya. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan itu ada 4. Yang pertama itu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang ketiga interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dan yang keempat interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Bagus sekali. Selanjutnya nanti kalian akan berkelompok. Sebelum berkelompok, apakah ada pertanyaan tentang video tadi? Sudah cukup jelas? Interaksi manusia dengan lingkungan alam sudah cukup jelas? Ya, bagus.
Coba sekarang berdiri dulu. Kita berhitung ya, 1 sampai 3 untuk membentuk kelompok. Dimulai dari Mbak Nadira. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. ya. Kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ayo, sudah ketemu belum kelompoknya? Satu maka satu kamu. Satu di sini, satu. Ya, satu langsung duduk. Mau di mana? Ya, 2 di mana 2? Ya, duduknya di mana? Sini. Ya, yuk, duduk. Yang ya, yang nomor 3 siapa? Ya, ya, duduk. Ya. Ya. Mas apa? Mas Edi, Mas Aska, sini. Sama Mas siapa itu? Mas Rifai. Mas Rifai sini. Ayo. Sudah siap untuk berdiskusi? Baik. Ibu bagikan LKPD. Ya, silakan kelompok 1 berdiskusi. Silakan ditulis nama, nomor. Kemudian kelompok 2, jangan lupa tulis. Kelompok 3, silakan identitasnya diisi nama dan nomor absen. Kerjakan secara berkelompok dan berdiskusi. Jangan dikerjakan sendiri. Interaksi kan? Ya. Interaksi manusia. Bentuk-bentuk interaksi sudah kita bahas tadi. Bentuknya ada berapa tadi? Ya, iya, ada berapa? 4. Ya, sebutkan semuanya. Iya. Iya, betul. Silakan dibaca-baca. Iya, yang ada 4 tadi apa disebutkan? Sudah bisa ya? Bagaimana kelompok 2? Lingkungan apa ini? Lingkungan interaksi. Lingkungan Interaksi manusia dengan lingkungan apa ini? Nah, dikasih koma Mas supaya ya ada berapa tadi interaksi ya terus disebutkan semua. Mas Abdul tahu tidak kalau diangkat? Ya. Ada berapa bentuk-bentuk interaksi? Ya. Selesai.
sudah teman. Pengaruh interaksi, pengaruhnya apa? Terhadap pembangunan sosial budaya. Kelompok 2 sudah? Ya bagus, cepat sekali. Ya ini kelompok 3 belum. Kelompok 1 juga belum. Kita tunggu ya. Kelompok 2 menemui kesulitan tidak? Tidak. Yakin? Bisa menjawab? Bisa. Bagus. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 1 sudah selesai? Ya, bagus. Semakin Sedikit lagi ya? cepat. Ini apa lima? Ya? Kelompok 3 sudah belum? Kita tunggu kelompok 3 dulu ya.
yang presentasi bergantian lagi. Berbeda ya dengan yang pertemuan kita tadi. Muda. Berapa lagi Mas? Ya, terus sebentar lagi selesai kelompok 3. Oh, yuk, kita ada lembar kerja perjalanan di LKPD Tiga. Bagaimana? Kelompok 3 sudah? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang sulit? Bagus sekali. Sebelum kalian nanti presentasi, coba semuanya berdiri dulu. Kita SPM lagi. Ya. Di depan nih lo masih itu. Yang luas. Nah, ayo jangan sampai senggol-senggolan ya. Sudah siap? Oh, harus siap, harus semangat. Ikuti gerakannya ya. 5, duluan. Ya, silakan tampil di depan kalau tidak beri tepukan. Siapa yang akan membacakan? Ya. Yang lain silakan menyimak ya. Nanti memberikan tanggapan ya. Tuliskan bentuk-bentuk interaksi dengan lingkungan. Tuliskan jawaban pada kata yang tersedia. 1. Interaksi manusia dengan alam. 2. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. 3. Interaksi manusia dengan budaya. 4. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Tuliskan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Tuliskan jawabanmu pada kotak yang tersedia. Terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, meningkatkan hidup manusia, berkurangnya sifat kesubuan atau kedaerahan.
4. Pekerjaan ekonomi semakin cepat. 5. Membuka lapangan pekerjaan. Ya. Itu presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang mau menanggapi? Ayo. Oh iya Mas Alvan. Yo coba berdiri. Kelompok 3 sangat bagus sekali jawabnya. Oh iya bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Boleh kembali Mas. Baik, selanjutnya kita tampilkan kelompok 2. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa yang akan membacakan? Tuliskan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Tuliskan jawabanmu pada kotak yang tersedia. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Tuliskan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Tuliskan jawabanmu pada kotak yang tersedia. Terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. Meningkatkan taraf hidup manusia. Berkurangnya sifat kesubuan atau kedaerahan. Pergerakan ekonomi semakin cepat. Membuka lapangan pekerjaan. Bagus sekali. Apakah ada tanggapan dari kelompok 3? Oh iya Mas Aska. Bagus banget untuk presentasinya. Oh iya, beri tepukan untuk kelompok 3. Tidak? Ya. Kita berikan tepukan. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, boleh kembali Mas Bar. Berikutnya kelompok 1 yang maju. Ayo. Berikan tepukan untuk kelompok 1. Siapa yang membacakan? Ya. Tuliskan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Tuliskan jawabanmu pada kotak yang tersedia. Interaksi dengan alam. Interaksi dengan lingkungan sosial. Interaksi dengan lingkungan budaya. Dan interaksi dengan lingkungan ekonomi. Tuliskan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Tuliskan jawabanmu pada kotak yang tersedia. 1. Terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. 2. Meningkatkan taraf hidup manusia. 3. Berkurangnya sifat kesukaan atau kedaerahan. 4. Pergerakan ekonomi semakin cepat. 5. Membuka lapangan pekerjaan. Ya bagus. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompoknya Mas Alvan, ya siapa yang mau memberikan? Ya. Kelompok 1 presentasinya sangat bagus sekali. Oh iya. Kalau bagaimana kalau menurut kelompok 2? Presentasinya kelompok 1 bagaimana? Sangat bagus sekali. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya boleh duduk. Sekarang kita akan bahas LKPD kalian. Jawabannya sudah betul atau belum? Nah, tadi yang pertama adalah bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Tadi sudah kita bahas berkali-kali bahwa interaksi manusia dengan lingkungan ada berapa? 4. Yang pertama yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, interaksi
Yang kedua itu pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan, terhadap pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, betul. Yang kedua apa? Meningkatkan taraf kehidupan manusia. Iya, bagus sekali. Yang ketiga, pergerakan ekonomi semakin cepat. Contohnya apa? Sistem belanja online. Siapa di kelas ini yang pernah belanja online? Oh iya, Mas Aska, Mas Alvano, ternyata Mbak Nadina dan Mbak Jihan ya. Oh iya, bagus sekali. Itu juga termasuk pergerakan ekonomi menjadi cepat. Sekarang kita butuh barang, tinggal pencet-pencet HP, sudah datang ke rumah. Kita tinggal bayar, tidak perlu jauh-jauh ke pasar, ke toko, ke warung, ke supermarket. Nah, kemudian barang-barang yang disediakan di toko online juga sama dengan barang-barang yang disediakan di toko, di warung, dan di pasar. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu repot-repot lagi. Kemudian membuka lapangan pekerjaan. Iya, betul. Sekarang kalau kita melihat di sekitar kita, misalnya sedang membangun rumah, kita membutuhkan kuli bangunan, ya tidak? Ya. Maka kita akan membayar kuli tersebut dengan upah harian. Itu kan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian kita punya usaha di rumah, misalnya usaha membuat keripik ketela. Kita membutuhkan tenaga untuk mengupas ketela. Nah, kita sudah membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu bagus sekali. Apakah di rumah ada yang memiliki bisnis? Misalnya berjualan, ayah ibunya, Mas Aska, apa? Oh iya, orang tua Mas Aska cuma menjual tembakau, memiliki bisnis tembakau. Semoga sukses ya Mas. Iya, bagus sekali. Itu tadi ulasan hasil LKPD kalian. Bagaimana dengan jawaban kalian? Sudah betul belum? Sudah. Oh, bagus sekali, tepuk tangan. Ya, selanjutnya silahkan kalian tonton video ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk penguatan kalian yang akan dibahas di sini. Sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, sekarang apa saja sih bentuk-bentuk interaksi manusia itu? Jadi bentuk-bentuk interaksi manusia itu ada 4. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan sosial. Yang ketiga,
tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita harus beradaptasi dengan lingkungan termasuk hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari budaya. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Melalui kebudayaan tersebut dapat dilihat ciri khas yang tidak berubah. Nah, yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya atau kegiatan ekonomi. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dari berupa barang maupun jasa. Nah, masih semangat kan? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh-contoh interaksi manusia ya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh interaksi manusia. Yang pertama, contoh interaksi manusia dengan alam, yaitu kegiatan menanam padi, kegiatan menambang batu kapu, kegiatan melayang di laut. Yang kedua, contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang satu yaitu kegiatan jual beli. Yang kedua yaitu kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga kegiatan bermain basket. Pada kegiatan jual beli terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Dan yang kedua, kegiatan belajar mengajar terjadi antara interaksi antara guru dan murid. Dan selanjutnya, yang ketiga yaitu contoh interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Nah, yang pertama yaitu penyesuaian diri manusia dengan budaya adat seperti penontonan wayang kulit di teater Nusantara. Nah, yang terakhir contoh interaksi manusia dengan ekonomi. Yang pertama yaitu manusia melakukan kegiatan tawar menawar. Yang kedua, pemilik usaha membeli barang dari pemasok. Lalu, apa sih pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi? Manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia cenderung hidup berkelompok dan bermasyarakat. Beradaptasi dengan lingkungan artinya ikut terlibat dengan perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Nah, jadi pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi yaitu satu, terpenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kedua, meningkatkan cara hidup pedagang, sektor, dan pengelola pasar. Yang ketiga, pergerakan ekonomi menjadi cepat. Yang keempat, meningkatkan cara hidup manusia. Dan yang kelima, memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan yang keenam, membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu tadi tayangan video tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Bagaimana? Sudah semakin jelas? Semakin jelas? Bagus. Sekarang Bu Tari tanya tentang kesimpulan materi yang sudah kita pelajari. Tadi pagi kita belajar tentang apa? Pasaran. Tentang pasar. Apa itu pasar? Tempat ya, tempat pertemuan pembeli dan penjual. Mengapa orang-orang yang berbeda latar belakangnya bisa saling bekerja sama dan saling membantu? Tadi untuk apa? Memenuhi kebutuhan, menjalin tali persaudaraan. Silaturahmi. Iya, silaturahmi, betul sekali. Perwujudan sikap persatuan dan kesatuan. Baik. Kemudian yang materi barusan kita pelajari yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian dengan lingkungan sosial, lingkungan Budaya. dan ekonomi. Betul sekali. Kemudian pengaruhnya tadi apa? Kebutuhan terpenuhi. Terus pergerakan ekonomi semakin cepat, lapangan pekerjaan terbuka lebar. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Cukup?
Baik, sekarang silakan bukunya dimasukkan semua, LKPD-nya dikumpulkan. Yang ada di atas meja hanya berpoin. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Nanti akan membagikan soal evaluasi untuk mengukur seberapa pemahaman kalian tentang materi hari ini. Silakan nanti dikerjakan sendiri, tidak boleh bekerja sama. Silakan nama dan nomor ditulis. Kemudian jawaban ditulis di dalam kotak ya. Ya, silakan Mas. Boleh? Ini Mas. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Tidak boleh bekerja sama. Kerjakan dengan jujur. Pekerjaan dapat saling membantu akan ini menceritakan keragaman yang adat istiadat yang ada di lingkungannya tadi sudah kita bahas. yang tadi. Iya. Ya, ada pertanyaan? Ya. Ceritakan secara menurut ya keberagaman ada. Coba perhatikan nomor 2. Nomor 2 itu kalian menyebutkan atau menceritakan adat istiadat atau budaya yang ada di lingkungan sekitar kalian yang ada di dusun gelap. Ada 4 tadi yang kita bahas.
Nomor 3 ya? Kalau yang nomor 2 kalian bebas ya, minimal menyebutkan beda. Ya, nomor 1 menyebutkan 3, nomor 2 juga 3, nomor minimal ya. Terus nomor 3 kan ada 4, kemudian yang nomor 4 3. Apa pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan? Tadi sudah kita bahas. Pengaruhnya apa? Di video akhir tadi juga ada. Ya, diingat-ingat. Sudah selesai mengerjakan? Belum. Nah, sudah selesai mengerjakan, kemudian langsung dikumpulkan. Sudah nomor berapa? 4. Oh iya, ada yang nomor 4, ada yang nomor 3. Nomor berapa, Mbak? Nomor 4. Apa pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya? Di video akhir tadi ada menyebutkan 5. Coba ingat-ingat ada apa saja tadi. Pengaruhnya boleh positif, boleh negatif.
sudah selesai. budaya lingkungan hidup di lingkungan manusia dengan Ya, Mas Dedi sudah selesai. Yang lain. Sudah selesai. Bagus. Siapa yang lagi? Oh ya. Oh ya. Sudah. Oh ya. Sudah Mbak. Bagus. Sudah. Sudah? Oh iya, bagus. Oh iya, gerakan dulu. Ya. Sudah, Mbak? Iya, bagus. Sudah selesai ya. Ya. Sudah selesai belum, Mas? Cuma sama nomor 4. Sudah selesai? Oh ya, bagus. Ya, sudah selesai semuanya ya? Nanti Bu Guru akan periksa satu persatu. Ya. Kemudian untuk materi selanjutnya, anak-anak bisa mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-5 di rumah ya. Nanti buku paketnya boleh dibawa pulang. Baik, setelah mengerjakan soal evaluasi, Bu Tanti akan bertanya untuk kegiatan refleksi kita hari ini. Nah, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang? 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 Alhamdulillah, senang semua ya? Ya. Alhamdulillah. Pengetahuan apa yang kalian peroleh? Apa saja, ayo? lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Materi tersebut diingat-ingat, diulang kembali di rumah ya. Jangan sampai lupa karena kegiatan besok masih ada kaitannya dengan materi hari ini. Kemudian materi apa yang sulit dipahami? Ada tidak? Semua mudah dipahami? Bagus, luar biasa. Sepertinya sudah pada loyo ya. Coba tepuk semangat. Hebat sekali anak-anak ibu. Kita berdiri menyanyikan lagu Juga-juga Suam. Semua sudah siap? Ikuti gerakan tadi ya. Suka suam, suam di tengkel.
Namun sebelum Ibu Tanti akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oh iya, Mas Ragil, boleh Mas. Semuanya siap-siap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Ragil. Sampai bertemu besok ya, anak-anak. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sekian dari Bu Tanti.